Halo guys, welcome back to our channel. Hai guys, ini nih kondisi parkiran di Hotel Haris Surabaya yang di Jalan Gubeng atau pusat kota Surabaya ya guys. Jadi kalau kita menginap di sini tidak usah takut tidak dapat tempat parkir karena ada beberapa lantai untuk tempat parkirnya. Nah, sekarang kami mau lakukan perjalanan menuju ke arah Bali. Sangat exciting sekali kami guys. Yuk ikuti terus perjalanan kami. Morning guys, hari ini 23 April jam 8.37 kami dari Hotel Haris mau check out menuju Bali naik ferry. Sekarang kita menuju ke arah Ketapang. Oke guys, sekarang kita isi bensin dulu karena dari sini kita harus masuk ke tol lalu menuju ke arah pelabuhan, takutnya susah cari pom bensin. Lebih baik kita isi bensin dulu, jaga-jaga. Oke, see you. Waktunya 8.38 Bu. Check out dari Hotel Haris. Ikutin aku terus ya. Hai guys, di pagi yang cerah ini setelah kami isi bensin, kami ingin melanjutkan perjalanan nih guys menuju ke arah Bali. Nah, kita dari pusat kota Surabaya, kita jalan menuju ke arah jalan tol ya guys, yaitu ke arah Sidoarjo Malang guys. Ya, inilah kondisi kota Surabaya di pagi hari pada hari kedua lebaran ya guys. Menurut aplikasi Google Map, perjalanan kami dari kota Surabaya menuju Bali ke Jalan Pantai Pandawa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung kurang lebih sekitar 11 jam kalau kita jalan terus dan lancar ya guys. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa di subscribe ya guys. Kalian sudah subscribe belum? Kalau belum, bantu kami subscribe ya guys, karena subscribe kalian sangat membantu kami. Dan bila kalian merasa senang dengan konten YouTube di channel ini, kalian bisa mengaktifkan lonceng notifikasinya ya guys, supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan bila kami mengupload video terbaru. Oke guys, sekarang kita karena mau mengarah ke arah tol, kita cari arah yang menuju ke arah Sidoarjo, Pasuruan, Malang ya guys. Nah, di sini kebetulan kita melewati gedung Grand Heaven guys. Kalau di Jakarta itu terkenal dengan rumah duka guys. Coba komen di bawah guys, apakah sama di Surabaya ini Grand Heaven sebagai rumah duka juga? Oke, sekarang kita sampai di pintu tol Waru 3. Biayanya Rp2.500 ya guys. Yuk ikuti terus perjalanan kami dari Surabaya menuju ke Bali dalam rangkaian road trip Jawa Bali dalam rangka liburan di Bali. Oke, sampai di sini kita ambil jalur kanan ya guys, karena jalur kiri akan menuju ke arah Sidoarjo, sedangkan jalur kanan yang menuju ke arah Porong, Malang, dan Pasuruan. Sebentar lagi kita akan sampai di gerbang tol Sidoarjo. Nah, di sini jangan lupa untuk selalu mengisi kartu e-tol kita ya guys, karena bila kartu e-tol kita kurang dananya, itu akan mengganggu perjalanan kita dan perjalanan yang lainnya. Oke guys, inilah gerbang tol Sidoarjo 2. Harga tarif tolnya Rp9.000. Oke guys, kita lanjut terus perjalanan ini. Nah, karena ini merupakan perjalanan yang cukup panjang, jangan lupa guys, pada saat pagi hari kita harus mengecek keadaan mobil kita. Misalnya kita lihat secara fisik keadaan bannya, apakah ada yang kempes. Karena kita tidak perlu mengukur tekanan nagi, karena kan kita sudah ngecek sebelum jalan dari Jakarta. Lalu jangan lupa juga untuk mengecek air wiper, bila kurang mungkin bisa ditambahkan. Dan kita bisa membersihkan kaca-kaca mobil, karet wiper. Bila terjadi keadaan hujan, wiper itu bisa bekerja dengan maksimal. Dan jangan lupa juga untuk mengelap lampu depan mobil kita, karena itu penting bila kita sampai perjalanan di malam hari, lampu penerangan mobil kita akan bekerja dengan optimal. Oke, singkat kata, kita sekarang sudah sampai di gerbang tol Kejapanan.
gerbang tol Kejapanan cuman tap aja ya guys. Bisa pengambilannya. Nanti bayarnya di gerbang tol berikutnya. Oke, kita nanti menuju ke arah Gempol Pasuruan. Kurang lebih 5,7 km lagi. Untuk informasi, video ini memang sengaja dipercepat ya guys, supaya tidak bosan hanya di perjalanan yang monoton seperti ini saja. Tetapi kecepatan saya tetap berjalan dengan peraturan. Bila kecepatan maksimumnya 100 km per jam, saya mengendarai kendaraan dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Hati-hati guys, kita tidak tahu di mana letak etle. Daripada kita kena denda tilang etle, lebih baik uangnya buat yang lain-lain guys. Dan lagi pula memang itu untuk kepentingan kita bersama, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat guys, keluarga masih menunggu di rumah. Wah, ada apa ini guys? Banyak sekali polisi berkumpul di sini. Ada mobil yang lagi dikerumuni oleh para polisi. Semoga tidak ada apa-apa ya guys. Oke, sekarang kita lanjut terus. Kita sekarang lagi mau menuju ke arah Pasuruan Probolinggo. Nah, bila kita melihat masjid ini dan tanda plang, kita ambil lajur kiri ya guys. Itu yang menuju ke arah Bangil, Pasuruan, dan Probolinggo. Karena kalau kita terus, itu kita menuju ke arah Pandaan, Taman Safari, dan Malang. Oke, lanjut terus guys. Ini ada rest area. Kami mau mampir dulu untuk buang air kecil. Ada masjid juga buat yang mau sholat. Setelah beristirahat sejenak di kilometer 792A, kami juga selain buang air kecil, relaksasi, itu sangat penting ya guys bila melakukan perjalanan. Karena setiap 2-3 jam sekali sebaiknya kita beristirahat, karena sangat berguna dalam merelaksasi otot-otot yang capek selama perjalanan dan meningkatkan konsentrasi kita. Tetapi sebenarnya tidak ada patokan resmi harus istirahat setelah 2 atau 3 jam. Bila sebelum itu kita juga memang sudah capek, lebih baik istirahat saja guys. Dari Plang, Probolinggo Timur sudah kelihatan guys di kilometer 840. Berarti sebentar lagi kita sudah bisa keluar tol nih guys. Mestinya kita ke kiri nih. Coba tanya dulu. Pelabuhan Ketapang. Udah bisa lewat tol guys. Ya sudah ada. Iya, tapi pelabuhan Ketapang itu udah dibuka.
Ternyata selama masa mudik lebaran dari tanggal 16 sampai 30 April telah dibuka fungsional jalan tol Gending guys. Setelah itu tol Paspor Fase 4B ini akan kembali ditutup. Tol Paspor ini memiliki total panjang 43,75 km ya guys. Terdiri dari 4 seksi. Seksi 1 Grati Pasuruan Tongas sepanjang 13,5 km. Seksi 2 Tongas Probolinggo Barat sepanjang 6,9 km. Seksi 3 Probolinggo Barat sampai Probolinggo Timur sepanjang 10,9 km. Nah, sesi 4A ini Probolinggo Timur Gending sepanjang 8,6 km. Inilah keadaan tol fungsional Pasuruan Timur Gending guys. Jalanannya masih baru dan mulus, enak guys. Dan yang penting menghemat waktu cukup banyak. Semoga cepat dibuka ya guys ke depannya. Dan lanjutannya yang menuju ke arah Banyuwangi juga cepat selesai dan cepat dibuka. Nah, ini adalah akhir dari tol Gending, tol fungsional yang dibuka semasa libur lebaran dari Pasuruan Timur menuju Gending. Rp81.000 guys. 81.000. Harusnya kita keluar Probolinggo Timur tuh di sini. Nah, tapi kita ini tadi motong di sini nih, set. Jadi kita sepanjang jalan dari sini ke sini nih kita udah pakai tol. Nah, terus ini belum dibuka. Jadi kita baru sampai di tadi namanya apa? Gending. Gending. Nah, kita keluar sini. Nah, ini jalur biasa. Biasa kita dari Probolinggo Timur harus lewat jalan biasa. Sekarang kita sudah potong pakai tol, tambah lagi segini, lumayan. Kita menghemat waktu cukup banyak nih guys. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah atas kebijaksanaan pembukaan sementara tol fungsional ini. Semoga cepat dibuka ya guys, tol menuju ke arah Banyuwanginya. Oke, dari sini kita belok kanan. Kita sekarang di Jalan Raya Pajurangan ini. Jalan Raya Pajurangan. Oke guys. Kita lanjutin perjalanan ya guys. Sejak keluar dari gerbang tol Gending dan di lampu merah belok kanan, kita sudah masuk jalan biasa guys. Kita harus ekstra hati-hati karena di sini kita akan berjumpa dengan motor dan pejalan kaki.
Nah, ini dia adalah kondisi jalan raya di Jawa Timur pada hari kedua Lebaran guys, tepatnya pada tanggal 23 April 2023. Kita udah di Jalan Panglima Sudirman. Jalanannya cukup mulus ya guys, dan keadaannya cukup lancar nih guys. Sebentar lagi kita akan menuju ke arah PLTU Python. Kita sampai di PLTU Python. Kira pengen kanan. Pembangkit listrik tenaga uap ini atau disingkat PLTU Python ini terletak di Desa Binor, Kecamatan Python, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur guys. PLTU berkapasitas terbesar di Indonesia ini yaitu sekitar 815 MW. PLTU Python ini beroperasi sejak tanggal 18 Maret 2012 guys. PLTU Python ini beroperasi untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa Bali menjadi 29.231 MW. Kita baru lewatin PLTU Python. Nah, di sebelah kiri kita ini kita bisa melihat laut nih guys. Karena memang kita melewati Jalan Pantura atau Pantai Lintas Utara. Melewati kawasan hutan nih guys, kalau lagi menuju ke Pelabuhan Ketapang. Biasa di sini di pinggiran suka banyak monyet, tapi tidak tahu sekarang kemana monyetnya. Kalau melakukan perjalanan menuju Bali, kita harus perhitungkan kurang lebih sampai di sini jam berapa, karena kalau malam-malam di sini kita benar-benar hanya mengandalkan penerangan dari lampu mobil kita, karena di sepanjang jalan ini tidak ada bantuan penerangan lampu jalanan. Oh, ini ada satu. Nah, ini monyet-monyetnya. Semangat menyetir. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.27. GPS 46 menit lagi kita sampai di Pelabuhan Ketapang. Sabar nunggunya. Mengendarai mobil di jalan raya di tengah hutan begini dalam keadaan sepi cukup menyenangkan guys, karena kita tidak terlalu terasa ngantuk, karena tidak monoton seperti kalau lagi di jalan tol.
Untuk pembelian tiket feri dari Ketapang menuju Gilimanuk, kita bisa menggunakan aplikasi Verizi guys. Nah, di situ kita tinggal memilih pelabuhan asalnya Ketapang, pelabuhan tujuan Gilimanuk, kelas layanan reguler, jenis pengguna jasa kendaraan, golongan kendaraannya golongan 4A ya guys. Nah, tinggal pilih jadwal masuk pelabuhannya kapan dan pilih jamnya guys. Nah, penumpangnya tinggal kita isi berapa orang. Nah, sekarang kami sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Ketapang nih guys. Ini dia tempatnya. Yuk, kita tinggal lanjut setelah kita mengisi Verizi. Dan sudah selesai melakukan pembayaran, maka kita akan mendapatkan barcode untuk diberikan pada petugas di pelabuhan Ketapang. Harga tiket hitungnya per mobil Rp201.919 dengan metode virtual account bank. Nah, di sini kita tinggal memberikan barcode hasil dari Verizi setelah melakukan pembayaran. Nah, setelah kita berikan dan dicek, kita akan diberikan 2 lembar kertas sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pembayaran, dan itu berlaku sebagai tiket kita ya guys. Ya, makasih. Nah, setelah itu kita tinggal lanjut mengikuti arahan dari petugas untuk menuju ke arah kapal ya guys. Walaupun waktu yang kita pilih pada saat pemesanan Verizi itu belum waktunya, tetapi kita sudah boleh naik ke atas kapal ya guys. Apalagi lagi sepi begini nih guys. Tapi yang penting satu hal guys, jangan sampai kita datangnya melewati jam yang sudah kita pilih. Karena kalau kita melewati, kita tidak berlaku lagi apa yang sudah kita lakukan pemesanannya di Verizi. Sebelum lebih lanjut dan kita sampai di kapal, yuk bantu saya untuk like, komen, and share di bawah bila ada pertanyaan. Bali ya Pak ya? Iya Pak. Tiketnya yang A saja, Surabaya 5. Berangkatnya jam 4 ya Pak? Ya. Ini langsung ini Pak. Ini mau berangkat. Iya. Nunggu sampean aja. Iya baik. Bang, ya mari, makasih Pak. Oke. Nah, dari sini kita tinggal ikuti arahan dari petugas ya guys, untuk ke kiri, ke kanan, karena petugas yang ada di depan membantu kita supaya mobil ini bisa masuk dengan mulus. Nah, kita harus pelan-pelan ya guys, karena sambungan itu lumayan tingginya guys. Kalau kita naik sedan ini, resiko mentoknya ada. Oke, makasih. Sampai di mana ini? Kita sudah di dalam kapal, siap-siap berangkat ke Bali. Oke, see you di Bali. Waktu udah nunjukin jam 15.24. Sekarang kita baru sampai pelabuhan Ketapang, siap-siap menuju ke Bali. Welcome to Bali. Nggak sabar nih ke Bali. Bye bye. Ketemu di Bali ya. Inilah kondisi di dalam kapal feri sebelum kapal berangkat dan pintu kapal ditutup. Ke kanan ya, ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Oke, di sini. Yuk ke sana ke sana.
itu arahnya. Kita menuju ke arah Bali. Nah, itu dia guys, Pulau Bali. Bali, here I come. Oke guys, ini kapal feri bila dilihat dari luar ya guys. Oke, bye-bye Pulau Jawa. Nah, di kapal kita bisa istirahat, duduk-duduk di atas ya guys. Di kapal juga tersedia kantin guys, bila ingin beli minum maupun snack-snack untuk cemilan. Udah mau nyampe ke Gilimanuk. Bali, Jawa. Bye-bye Jawa. Iya Pak. Tidak, tolong buka bagasinya Pak ya. Oh iya Pak. Ya, pelan-pelan. Di sini kami tidak diminta tiket maupun KTP, tetapi mereka ingin melihat dari bagasinya. Dan saya diminta untuk turun dari mobil untuk menemani mereka melihat isi bagasi. Misi Pak. Setelah saya turun dari mobil dan ke arah bagasi dan saya buka, mereka hanya melihat isi dari bagasinya. Lalu kami dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata tetap ada pemeriksaan KTP guys. Nah, disinilah tempatnya. Iya Pak. Oh KTP. Saya kira cek ini. Bentar ya. Di Banyuwangi macet Pak? Tadi juga sih lancar Pak. Lancar ya? Iya. Sini gimana Pak? Oh, sini lancar. Makasih Pak. Mari. Ternyata yang diperiksa hanya satu orang saja ya guys. Supirnya saja sudah cukup. Dan petugasnya ramah sekali guys. Oke, sekarang mari kita lanjut perjalanan. Kita lihat ya ada yang bisa kita ini. Periksa lagi. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Setelah melewati gerbang ini, kami benar-benar sudah keluar dari lingkungan pelabuhan guys. Nah, perjalanan kami di Pulau Dewata atau Pulau Bali dimulai. Oke, let's go.
mampir dulu ya. Inilah menu makan malam kami, nasi, telur balado dan sayur lodeh, ayam goreng dan soto daging. Udah jam 7.15. Kita udah selesai makan, tadi dia makan sari asi, habis itu dapet 5.000. Nasi pakai telur dengan sayur lodeh 20.000. Ayam goreng kampung 35.000. Soto daging 32.000. Mungkin yang 5.000-nya itu less juga kali ya. Inilah suasana Bali di malam hari. Yeay. Tepatnya suasana Bali di malam hari di hari kedua Lebaran 23 April 2023. Nah, kita sekarang sudah sampai di gerbang tol Benoa nih guys. Nah, ini gerbang tol ini menghubungkan Benoa, Ngurah Rai, dan Nusa Dua ya guys. Harga tarif tol untuk golongan 1 untuk jenis sedan, pickup, truk, dan bus adalah Rp13.000. Akhirnya kita sampai juga di jalan tol yang ada di Bali. Nah, di jalan tol ini kalau di pagi hari atau siang hari itu keren loh guys, karena di samping kiri kanannya itu adalah laut. Dan yang lebih luar biasa, di sini sepertinya satu-satunya jalan tol yang ada di Indonesia yang bisa dilalui oleh motor. Komen di bawah ya guys bila saya salah, atau mungkin bila ada informasi ada jalan tol di Indonesia di mana lagi yang bisa dimasuki motor. Dan untuk informasi, di jalan tol ini kecepatan maksimumnya 80 km per jam dan kecepatan minimumnya 60 km per jam. Nah, untuk informasi, jalan tol di Bali ini gerbang tolnya cuma 3 ya guys. Satu di gerbang tol Benoa yang tadi kita masuk, lalu ada 2 lagi. Satu itu yang kita belok ke kiri nggak jauh dari sini, itu menuju ke arah Bandara Ngurah Rai dan Kuta guys. Dan yang satu lagi gerbang tolnya itu yang menuju ke arah Nusa Dua dan Jimbaran. Nah, di sini saya memberi masukan untuk bijak menggunakan Google Maps guys. Karena kalau dari petunjuk Google Maps 6,6 km lagi kita belok kiri ke jalan bypass Ngurah Rai. Nah, sedangkan kalau saya baca papan petunjuk ada kata Ngurah Rai-nya lagi. Saya pikir saya harus belok kiri dan disitulah saya salah jalan. Padahal kalau kita belok kiri itu kita menuju ke gerbang tol Bandara Ngurah Rai, atau kita kalau mau menuju ke arah Kuta. Sedangkan karena kita mau menuju ke Pandawa Hill, itu kita harusnya menuju ke arah Jimbaran yang ke arah terus. Disinilah saya salah jalan guys. Jadi kalau kita mau menggunakan Google Maps dengan bantuan perangkat handphone, sebaiknya diletakkan di tempat yang lebih mudah dibaca guys. Atau kalau memang memungkinkan untuk disambungkan ke perangkat TV mobil guys. Jadi kita lebih mudah membaca dan lebih besar. Karena memang di situ tertulis dengan jelas 6,6 km. Karena saya melihatnya tidak jelas, jadi saya hanya melihat sepintas kata Ngurah Rai dan di papan petunjuk ada kata Ngurah Rai ke kiri.
Jadi saya membelok kiri, jadi salah deh guys. Sekarang masuk lagi tol bandara ke Ngurah Rai, bandara di Bali. Dan inilah akibatnya saya harus membayar tol 2 kali dan membuang waktu cukup banyak ya guys. Dan ini saya baru saja ngetap lagi di gerbang tol Ngurah Rai guys. Sekarang kami lagi mau menuju ke arah Jimbaran ya guys. Ikuti terus guys, karena kalian bisa lihat jalan menuju ke arah Pandawanya. Karena di hotel kami itu sebenarnya dekat dengan salah satu tempat wisata terkenal di Bali, yaitu Pantai Pandawa guys. Wah, ternyata sudah malam dan langit sudah gelap juga nih guys, kita sampai di Balinya. Apalagi waktu di Bali ini tambah 1 jam dengan waktu Indonesia di bagian barat ya guys. Mungkin ada sedikit masukan atau menjadi bahan pertimbangan kepada teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari daerah Jakarta maupun sekitarnya menuju ke Bali guys. Yaitu sebaiknya bila mau melakukan transit langsung menuju ke Banyuwangi guys, daripada cuma sampai Surabaya. Karena sebagai pertimbangan, kami kemarin sampai di Surabaya itu kurang lebih jam 12. Jadi sebenarnya kalau kita mau langsung sampai di Banyuwangi itu masih keburu guys. Jadi sampai di Balinya bisa lebih pagian guys. Nah, kemarin kenapa kita transit terpaksa harus di Surabaya? Karena hotel yang kita mau tuju di Banyuwangi itu sudah penuh guys. Karena pada saat pas lebaran itu mungkin banyak orang yang melakukan jalan-jalan, sedangkan kami booking hotelnya terlalu mepet waktu guys. Wah, tikungannya lumayan panjang juga nih guys. Hati-hati ya guys, kendalikan kendaraan kalian, apalagi kalau lagi hujan. Nah, bila mobil kalian penggerak roda depan, hati-hati bisa terjadi understeer atau mobilnya tidak bisa belok karena kalian terlalu cepat. Bila sampai itu terjadi, kalian usahakan untuk lepaskan gas kalian secara halus dan perlahan sampai kalian mendapatkan grip kembali untuk belok. Nah, bila kalian mobilnya penggerak roda belakang, hati-hati terjadi yang namanya oversteer, yaitu bagian belakang kita maju melebihi atau lebih cepat dari bagian depan, sehingga pandangan kita menjadi ke samping. Bila sampai ini terjadi, kita harus tetap tenang dan melakukan counter steer ya guys. Maksudnya begini, bila kita pandangan menjadi ke arah kiri, usahakan untuk membelokkan setir kita ke arah kanan supaya mobil kita kembali lurus ke depan. Apapun yang terjadi, kalian harus ingat ya guys, jangan melakukan rem mendadak secara keras karena itu akan bisa memperparah keadaan. Dan jangan melakukan belok tiba-tiba secara keras ya guys, karena itu akan memperparah keadaan juga. Jadi lakukan semuanya dengan lembut dan sebaiknya kalian mengontrol kecepatan kalian. Ingat, keluarga menunggu di rumah guys. Lebih baik lambat sedikit tetapi sampai dengan selamat ya guys. Nah, bagaimana guys? Kalian suka nggak guys sama perjalanan road trip kami dari Jakarta menuju Bali, dimana dibagi 3 part. Part 1 adalah pengalaman road trip kami dari Jakarta transit ke Surabaya. Di part 2 adalah pengalaman kami di Hotel Haris Surabaya. Nah, di part 3 ini adalah pengalaman kami dari Surabaya menuju ke Bali guys. Nah, kalian bisa lihat di deskripsi ya guys untuk link ke part 1 dan part 2. Nah, ini salah satu alasan bila kalian menginap di Hotel Pandawa, kita harus datang ke Bali lebih pagian. Karena jalur menuju ke Hotel Pandawa ini minim penerangan ya guys, dan jalannya agak menanjak. Jadi kalian harus hati-hati dan lampu kalian itu sebaiknya menggunakan lampu yang cukup terang. Karena memang seperti yang saya bilang, minim penerangan guys. Serta tidak ketinggalan untuk mengganti saringan udara bila terlalu kotor. Dan jangan lupa untuk mengkuras air radiator ya guys, supaya kendaraan kalian tidak overheating. Karena kalau sampai terjadi overheating, waduh repot banget nih guys di tengah jalan sepi, gelap, dan jalanan menanjak seperti ini. Untuk rincian pengeluaran untuk tol dari Jakarta ke Surabaya habis Rp762.500. Untuk dari Surabaya menuju ke Gending total habis Rp92.500. Sedangkan tol di Bali karena ada kesalahan jalan menjadi total Rp26.000. Total pengeluaran tol adalah sebesar Rp881.000 guys. Ini rincian untuk bensin, konsumsi, hotel dan ferry habis Rp1.907.681. Jadi total pengeluaran road trip Jawa Bali 2023 ini sebesar Rp2.738.681 guys, untuk sekali jalan dan untuk 2 orang.
Menurut kami perjalanan via darat maupun udara masing-masing ada kelebihan dan kekurangan guys. Bila kita mempunyai waktu yang sedikit dan kita mungkin cuma sendiri, akan lebih baik bila kita menggunakan pesawat udara karena kita bisa lebih cepat sampai di sana dan bisa lebih murah guys. Tetapi bila kita bepergian dengan keluarga misalnya sampai 4 orang, 5 orang, bila kita mempunyai lebih banyak waktu atau fleksibel, akan lebih baik bila via darat karena selain lebih murah, kita juga bisa mempunyai pengalaman seru selama perjalanannya guys. Ikuti terus perjalanan video vlog kami selanjutnya ya guys, karena selanjutnya akan ada liburan seru selama di Bali dan pengalaman selama di Jawa, yaitu di Malang dan di Semarang guys. Oke guys, inilah jalan menuju ke Pandawa Hill Resort. Jadi kalau kita dari gerbang tol Benoa, kita keluar menuju ke arah gerbang tol Nusa Dua. Dari sana kita belok kiri menuju ke jalan bypass Ngurah Rai, lalu menuju ke arah Pandawa Hill Resort. Nah, jalannya seperti ini nih guys. Di jalur ini kita akan melewati hotel-hotel bintang 5 ya guys, seperti Hilton Bali Resort, di Apurva Kempinski Bali, Ritz-Carlton Bali, dan lain-lainnya guys. Nah, kita sudah hampir sampai nih saat kita ketemu roundabout, dan saat belok kiri kita akan ketemu Gapura. Nah, terlihat deh di sebelah kanan Hotel Pandawa Hill Resortnya nih guys. Nah, dari sini kita tinggal terus nih guys. Tapi hati-hati ya, karena jalannya terbagi dua nih guys. Nah, kita ambil sisi kiri karena sisi kanan itu untuk jalan sebaliknya. Walaupun hotel terletak di sebelah kanan, kita harus jalan dari sebelah kiri untuk memutar balik di depan nih guys. Nah, yang luar biasanya, jalur ini adalah jalur menuju ke Pandawa Beach juga guys. Pandawa Beach ini merupakan salah satu pantai hits yang menjadi tujuan wisata ke daerah sini guys. Di sini ada 4 pantai yang terkenal ya guys. Pandawa Beach, Melasti Beach, Uluwatu Beach, dan Padang-Padang Beach. Nah, kalau mau ke Pandawa Hill Resort, kita putar balik ya guys di sini. Nah, kalau mau ke Pandawa Beach, kita terus aja tuh guys. Nah, di sini kita putar balik ya guys. Setelah putar balik, kita tinggal terus aja guys menuju ke arah hotel. Oh ya guys, komen di bawah guys, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang penerangan lampu mobil saya ini? Apakah cukup terang atau tidak? Nah, sebagai info, mobil saya menggunakan proyektor lamp ya guys, dan menggunakan lampu LED, dimana lampu LED yang bagus itu mempunyai cut off sehingga tidak menyilaukan lawan ya guys. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah lahan parkir guys, bila parkir di depan hotelnya sudah penuh. Nah, di depan ini adalah Pandawa Hill Resort guys. Dengan sampainya di hotel ini berarti berakhir juga video vlog road trip Jawa Bali kami guys. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah melihat, subscribe, like, dan komen di video vlog kami. Saksikan terus ya guys video vlog kami selanjutnya, Holiday di Bali.